Masuknya Islam ke Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara, melalui beberapa cara, salah satunya yaitu datangnya Sunan dari suatu kerajaan dan dibawa juga oleh para pedagang yang berjualan di sekitar situ, tepatnya di Pulau Solor, Flores Timur, dan daerah selanjutnya yang dimasuki agama Islam adalah Ende, Alor, seluruh Flores, dan Sumba. Sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, kawasan Asia Tenggara mulai berkenalan dengan tradisi Islam. Pengenalan ini berlangsung sejalan dengan munculnya para saudagar Muslim atau Islam di beberapa tempat di Asia Tenggara. Kehadiran Islam secara lebih nyata di Indonesia terjadi pada sekitar abad ke-13 Masehi, yaitu dengan adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang mangkat pada bulan Ramadan 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Ini berarti bahwa pada abad ke-13 Masehi di Nusantara sudah ada institusi kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan Bima adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang pernah mengalami masa-masa itu dan akhirnya berubah menjadi bercorak Islam. Kerajaan yang terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat ini pertama kali didirikan pada sekitar abad ke-13. Kerajaan Bima kemudian berubah menjadi kesultanan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1620. Penguasa pertama yang masuk Islam adalah Rumata Mabata Wadu atau Abdul Qahir, Raja Bima ke-27 yang berkuasa pada tahun 1620 sampai 1640. Agama Islam diperkirakan mulai masuk ke kerajaan Bima mulai abad ke-16, dibawa oleh para mubalik dan pedagang dari Demak. Penyebaran Islam di Bima semakin meluas pada abad ke-17 saat Kesultanan Gua Talo melakukan wilayah-wilayah di Nusa Tenggara. Kerajaan Bima kemudian berubah menjadi kesultanan saat para putra mahkota Pelakai yang bergelar Rumata Mabata Wadu masuk Islam. Setelah masuk Islam, Raja ke-27 Kerajaan Bima ini berubah nama menjadi Abdul Qahir. Sejak saat itu, Islam menjadi agama resmi dari para bangsawan dan masyarakat Bima. Hubungan kekerabatan antara Bima dan Gua Talo juga semakin kuat setelah Sultan Abdul Qahir menikahi adik ipar Sultan Gua Talo. Sejak dinobatkan sebagai Raja Bima pada 1620 hingga wafat pada 1640, Sultan Abdul Qahir aktif menyebarkan Islam kepada rakyatnya. Setelah Sultan Abdul Qahir wafat, kekuasaan jatuh ke tangan putranya, I Ambela Abdul Qahir Sirayuddin. Pada saat itu, rakyatnya dipimpin dengan berdasar pada adat dan hukum Islam. Hal ini terus berlangsung sampai masa pemerintahan Sultan Ibrahim pada tahun 1881 sampai 1915. Di sisi lain, masyarakat Bima juga dibekali ilmu bertani dan berdagang untuk meningkatkan sektor ekonomi mereka. Pada awal berdirinya kerajaan, diketahui bahwa masyarakatnya hidup makmur, serta bidang ekonomi, keagamaan, dan sosial budayanya berkembang pesat. Pada abad ke-19, wilayah kekuasaan kerajaan Bima meliputi Pulau Sumbawa bagian timur, Manggarai di Pulau Flores, dan Selat Alas. Namun, dalam catatan sejarah tidak disebutkan tentang masa kejayaan kerajaan Bima, sebab periode Kesultanan Bima selalu diwarnai perlawanan terhadap pasukan Belanda. Kerajaan Adonara terletak di pulau pegunungan berapi yang bernama Pulau Adonara di Pulau Sunda Kecil. Kerajaan itu terkomunikasi berdiri pada abad 16. Sedangkan bangsa-bangsa luar Adonara dapat secara berkelompok dan menetapi suatu wilayah. Turunan Adonara terdiri dari turunan Mena yang membentuk suku Loblen dan kaum pendatang. Mereka ini adalah turunan Sultan Hamengkubuwono dari Kesultanan Borong di Pulau Seram. Karena terjadi perebutan mahkota, mereka meninggalkan Borong dengan satu rombongan besar yang dipimpin oleh 3 orang besar yang bernama Lama Taladan, Sidi Sengaji, dan Laasan. Dan mereka berlayar ke Lawolotok dan menetap di sana. Dan Sidi Sengaji berlayar terus mencari di daerah lain. Perpisahan mereka ini masih dapat dibuktikan dalam sastra klasik yang menyatakan kakak Torok Lama Tiga Aritos dan Adonara, yang artinya kakaknya di daerah Lawolotok dan adiknya di Pulau Adonara. Dalam mengarungi Laut Flores menuju Adonara,
rombongan Sili Sengaji diserang angin topan, sehingga mereka terpaksa berlabuh di Kaliwatung daerah Utaibah yang pada waktu itu menjadi wilayah kekuasaan suku Korebima. Di sana terjadi peperangan antara rombongan Sili Sengaji melawan kepala suku Korebima yang bernama Samaran. Suku Korebima dapat dikalahkan dan dihalau dari Utaibah. Sebagai bukti, wilayah Utaibah masih ada beberapa tempat yang dinamakan Semerawai. Akhirnya Sili Sengaji meneruskan perjalanan dan mendarat di Lowoun. Di sana mereka tidak lama, karena olah Nakunara dari kerajaan yang lawan menemuinya dan memohon supaya Sili Sengaji rela tinggal bersama mereka dan Sili Sengaji menjadi raja di sana. Setelah tiba di Lianlon, dia adalah perjanjian dan menetapkan Sili Sengaji menjadi raja Lianlon dan turunan Engam menjadi kapitan. Dan secara bergantian apabila turunan Engam menjadi raja, turunan Sili Sengaji menjadi kapitan. Dalam pemerintah Sili Sengaji terjadi perubahan besar, lebih-lebih ketika La Hasan sendiri memimpin ekspansi penolakan terhadap kerajaan Molongulu dan Ibu Kala. Sila sangat menyolok itu menyebabkan Botun Boleng, Tengiti, Kewela dan tidak mengakuinya di pertemuan Raja Lianlon dan dengan tidak melalui penaklukan. Kemudian timbullah perselisihan antara kedua anak Sili Sengaji yaitu Gugu dan Sei. Akhirnya mengungsi ke pedalaman Adunara dan menetapi daerah hingga sekarang dengan menamakan sukunya Seran Goren sebagai peringatan akan Seran Goren daerah asal mereka. Kekuasaan Sei hingga Sei berhasil mengusir suku Hoyong dan suku Lado Ami yang berkuasa di Kenari, Kuma, 5 tahun lalu dan menjadikan wilayah-wilayah itu milik turunan Sei sampai sekarang. Kerajaan Dombu terletak di antara Kabupaten Hima dan Kabupaten Sumbawa saat ini. Mayoritas penduduknya kini agama Muslim dengan budaya dan tradisi juga mayoritas Islam. Permasalahan Dombu atau keturunan raja-raja hingga kini masih ada. Mereka dipanggil rumah atau Dom. Istana Dombu sebagai lambang kebesaran telah lama lenyap. Dan bangunan istana itu juga menjadi masjid besar Dombu. Namun, rumah kediaman raja masih ada hingga sekarang dan terletak di Kelurahan Bajan. Dalam 2000-an, peneliti Jakarta yang dibantu oleh Bupati Dombu, Abu Bakar Ahmad, menemukan situs berupa tapak kaki Gajah Mada di wilayah BU sekitar 40 km di pusat kota Dombu. Dan yang meyakini Patih Gajah Mada tewas dan menghabiskan hidupnya di daerah ini.